selamat malam Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Delisha Anderlina dengan MPM 2341119. Malam ini saya dari kelas 6 NNF dari Manajemen Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menggunakan Smart PLS 3 ini untuk mengolah data kita sebagai penelitian primer. Sebetulnya saya sendiri juga sebagai penelitian primer yang berjudul pengaruh financial attitude, financial literasi, financial efficiency, dan financial skill terhadap financial well-being dan mediasi financial behavior pada generasi Z Batam. Dengan ada judul seperti ini, saya memiliki model penelitian yang memiliki 4 independen, 1 mediasi, 1 independen. 4 independen saya terdiri dari financial attitude, financial literasi, financial efficiency, dan financial skill, dan dimediasi oleh financial behavior dan didependenkan oleh financial well-being. Dengan adanya model penelitian dan judul penelitian yang saya miliki, otomatis saya memiliki responden yang kita sebar di Google Form. Setelah saya sebar, saya menggunakan Smart PLS untuk mengolah data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengolah data di Smart PLS. Nah, di screen udah muncul, ini adalah file Excel yang sudah kita kumpulin dari responden kita yang sudah sebar di Google Form. Di sini saya sebar di Google Form di 508 responden. Otomatis Excel saya memiliki 508 data. Di sini itu sesuai dengan indikator saya, ini ada 508 orang data. Selain indikator saya itu ada financial attitude, financial literasi, financial efficiency, financial skill, terus well-being, dan adanya financial behavior. Setelah udah kita kumpulin semua data seperti ini, kita save di Comma File, kita ke Smart PLS. Nah, ini adalah app Smart PLS. Di sini, pertama-tama itu dia akan semua putih seperti ini. Di sini ada tulisan New Project. Ini sini kita ada buat nama project yang kita akan teliti. Kita buat statistika penelitian 508 responden. Oke. Nah, di sini kita akan tulisan di sini ada tulisan double click to import data. Ini tuh tujuannya itu import data yang udah kita save di Excel tadi yang kita udah buat di Comma File. Jadi kita ketik di sini ada data penelitian 508 responden. Di sini ada tulis Microsoft Excel Comma Spread Value File. Jadi kita tekan. Oke. Nah, dia akan muncul seperti ini dulu di screen. Setelah itu kita tekan yang ini, statistik penelitian 508 responden ini. Karena di sini itu kita harus membuat gambar variabel kita di sini. Gambar variabel kita ini kita menggunakan di latent variabel sama connected aja. Kita tekan dulu latent variabel. Di sini kita buat sesuai dengan indikator yang kita miliki. Karena saya memiliki 4 independen, 1 mediasi sama dependen, otomatis di sini ada 4 dulu di depan. Ini untuk independen. Setelah itu di sini ada mediasi 1 di sini kan tengah, sama di ujung itu ada dependen sendiri. Oke. Setelah itu di sini ada tulisan selected ini kita tekan. Jadi kita tekan dulu gambar di sini karena kita mau rename. Sini ada tulisan rename. Ini kita itu rename sesuai dengan nama indikator kita sendiri. Nama indikator saya itu kan financial attitude. Oke. Terus yang kedua itu ada namanya financial literasi. Yang ketiga ini financial self-efficacy. Yang keempat itu ada namanya financial skill. Yang di sini karena ada mediasi, jadi di sini itu adalah financial behavior. Oke, yang terakhir itu dependen kita yaitu financial well. Oke, setelah itu di sini kan ada tulisan connect ini garis panah, kita tekan karena kita akan menghubungkan. Di sini kita hubungkan dulu financial attitude, kita tarik ke financial behavior, literasi kita tarik ke behavior, efficiency kita tarik ke behavior, terus skill kita tarik ke behavior. Setelah itu yang di sini behavior kita tarik ke financial well-being. Oke, setelah ini semua tarik seperti ini, di sini kan ada tulisan indikator. Ini tuh indikator setiap kita punya pertanyaan. Karena saya punya attitude itu ada 6 pertanyaan, kita Ctrl Shift, kita tarik semua 7 pertanyaan. Kita tarik ini 7, kita ke financial attitude. Oke, jadi akan berubah jadi warna biru. Setelah itu kita udah literasi ada 10 pertanyaan, kita tarik ke literasi. Setelah itu yang financial self efficiency
kita tarik semuanya. Ini ada 5. Oke, kita tarik 5. Setelah itu skill ini ada 4. Kita tarik 4. Ini ada well-being dulu. Oke, kita tarik well-being ada 8. Kita tarik di well-being 8. Ini ada behavior. Kita tarik ini 5. Oke. Nah, setelah itu semuanya akan berubah jadi biru seperti ini kan. Ini tuh karena indikatorku terlalu banyak, otomatis cukup berantakan. Jadi kita itu bisa ubah kayak ke kiri, ke kanan. Kita akan ubah sesuka kita. Ini pun bisa diubah kayak ada top, left, button, right. Jadi bisa ke atas ataupun bisa ke bawah atau kiri dan kanan. Mungkin kita buat kiri aja. Kita tarik dulu skillnya ke sini. Secara efisiensi mungkin di sini. Pokoknya nih, cara editnya mau gimana. Pokoknya semuanya harus nampak. Ini sebenarnya masih bisa dibawa banget, tapi oke. Mungkin bisa dibawa lagi. Ini nanti bisa nampak juga kayak gini. Setelah itu ini mungkin bisa di sini. Ini di sini, sini. Ini di sini. Pokoknya kita ubah aja, yang rapi, tengok sampai kita rasa dia udah rapi. A moments later. Sekarang itu udah aku ubah, pokoknya aku kayak gini itu sudah lumayan rapi. Terusnya udah boleh. Oke, pokoknya setelah udah kita rapikan seperti ini tuh ada statistik pendidikannya kan. Itu kan sudah gambar. Nah, kita itu sini ada tulisan calculate. Nah, kita tekan aja calculate ini. Sini ada tulisan namanya PLS algorithm. Oke kan, PLS algorithm ini kita tekan. Karena di sini tuh kita mau cari namanya hasil uji validitas, reliabilitas. Terus kita mau cari diskriminan validity. Itu juga mau cari F-square dan R-square. Jadi kita harus tekan dulu namanya PLS algorithm. PLS algorithmnya kita tekan aja, kita calculate dulu. Di sini ada tulisan start calculation, kita start aja. Nah, pertama-tama itu kita harus tengok dulu autoloading kita. Nih, autoloading itu kalau misalnya nilainya di atas, udah di atas 0,7, dia itu akan otomatis hijau. Oke, kita akan lebih mudah untuk menengok kalau misalnya dia itu kalau udah berwarna hijau semuanya, itu otomatis semuanya itu diterima. Kalau misalnya di sini mungkin ada warna merah, itu ada 2 cara untuk buat, yaitu autoloading ini yang di indikator warna merah itu kita bisa buang. Tapi kalau misalnya jika tidak mau buang, berarti otomatis kita harus mengurangi responden ataupun kita sort responden atau kita tambah responden lagi. Pokoknya semua indikator itu harus berwarna hijau seperti ini. Kalau gini kan di attitude, di pertanyaan attitude itu sudah hijau, terus di behavior juga hijau, literasi juga hijau, skill, efficiency, well-being, dan lain-lain itu semua udah hijau. Jadi kan kalau udah hijau gini otomatis semua indikator saya aman. Setelah udah cara ini, kita itu akan tengok konstruk reliability dan validity. Nah, ini untuk yang reliabilitas dan validitas. Kita itu tengok di average-nya. Kalau misalnya udah hijau seperti ini, otomatis semua juga udah diterima. Ataupun kalau misalnya average ini biasa di atas 0,5. Kalau misalnya di bawah 0,5, dia udah diterima. Atau nih kalau proses reliability ini reliabilitasnya juga udah hijau semua. Jika dia tidak terima itu biasa dia akan berwarna merah. Oke, inilah adalah hasil validitas dan reliabilitas sama autoloading tadi. Habis itu kita akan cari R-square dan F-square. Di sini ada tulisan di quality criteria ini ada tulisan R-square. Nah, kita tekan R-square. Sini kita akan tengok. Sini ada financial behavior, financial well-being. Dengan hasil 0,20 di behaviornya 0,220, di R-square adjustednya ini 0,214, itu well-beingnya itu di 0,263, terus di 0,256. Di sini tuh dikategorikan lemah. Kenapa lemah? Tidak di reward. Berdasarkan tabel nilai RC, PNFC, dan WB gede termasuk dikategorikan menurut HER 2021 yang mendiskusikan masih terdapat variabel lain di nomornya yang turut berkontribusi terhadap kedua konstruk tersebut. Jadi di S-square ini ternyata financial behavior dan financial well-being di sini itu masih terkategori lemah karena hasilnya itu di bawah 0,250 square. Jadi quality kriteria ini ada muncul lagi tulisan F-square. F-square itu kita hanya tengok di kedua bagian. Jadi ada di behavior sama di well-being aja. Ini
Ini untuk hasil-hasilnya itu akan muncul seperti ini. Setelah itu kita akan olahnya ke Word. Nih, setelah diolah, financial yang F-square ini ternyata hubungan antara financial attitude ke behavior itu di 0,178 ini dikategori sama sedang. Sedangkan kalau literasi ke behavior itu kan 0,004. Itu malah dapat diabaikan. Terus kalau skill ke behavior itu 0,028 itu malah dianggap kecil. Terus kalau efisiensi ke behavior 0,033 ini juga kecil. Sedangkan kalau yang F-square di financial dependent to financial well-being itu malah berbeda. Financial attitude ke well-being-nya kecil. Terus literasi ke well-being-nya itu juga dapat diabaikan. Terus skill ke well-being juga dapat diabaikan. Ternyata self-efficiency dan ke well-being juga kecil. Terus behavior ke well-being-nya juga kecil. Di sini tuh kita bisa tengok kalau misalnya hasil F-square ini ternyata ada dikategorikan kayak sedang, kecil, dan besar juga. Setelah kita udah tahu kategori F-square ini, kita tuh juga diperlukan namanya discriminant validity. Di sini discriminant validity itu kan dipakaikan dua. Di sini ada pakai von Lecker dan heteroid monoid ratio. Itu kita bisa tengok. Kalau misalnya von Lecker itu bisa tengok dari tabel-tabel ini. Gimana? Von Lecker ini pokoknya tabel paling ujung ini itu harus lebih gede daripada tabel sebelumnya. Seperti ini dia sekiranya 0,792 karena pada biasa nggak ada kan. Ini 0,791 otomatis lebih gede daripada 0,397. Terus ini 0,783 otomatis lebih gede daripada 2 ini. Terus 0,872 lebih gede daripada 3 ini. Terus yang ini 0,853 lebih gede dari semuanya. Terus yang ini 0,782 semua lebih gede. Nah, otomatis von Lecker saya ini dianggap lolos atau enggak dianggap bisa diterima. Kalau misalnya yang kedua itu juga harus dicarinya discriminant validity. Nah, kalau yang heteroid ini di sebelahnya doang. Ini ada heteroid monoid ratio. Kita tahu monoid ratio. Ini dia itu hasilnya itu bisa ditengok seperti tadi. Kalau misalnya dia masih ada warna merah, otomatis kita harus tambah responden ataupun kita harus kurangi responden kita. Otomatis kita punya indikator masih belum bisa diterima. Tapi kalau bisa udah hijau seperti ini, otomatis kita punya heteroid monoid ratio ini dinyatakan lulus. Jadi semua kalau ada hijau seperti ini, kita lulus. Oke, setelah kita udah cari autoloading, kita autoloading sini udah kita lihat, terus kita R-square, F-square, sama discriminant validity udah kita lihat. Kita sekarang itu balik lagi ke gambar. Kita tekan yang sedikit penelitian ini, gambar. Nah, gambar kita itu akan udah ada angka seperti ini. Setelah udah ada angka seperti ini, kita itu sekarang harus cari bootstrapping. Kenapa kita mau bootstrapping? Karena kita harus cari path coefficient sama indirect-directnya. Kita punya indikator. Di sini kita tekan lagi yang calculate. Terus kita tekan bootstrapping. Ada tulisan bootstrapping di sini kita tekan start calculation. Nah, nih di path coefficient. Nah, bisa ditengok kalau misalnya setiap indikator kita itu memiliki p-value yang berbeda. Setelah kita udah cari bootstrapping, di sini kita bisa tengok kalau misalnya kita punya cat coefficient ini, dia itu bisa secara langsung bisa ditengok di seperti ini. Nah, financial attitude ke financial behavior memiliki sampel min 0,381 ini kan. Di sini kalau udah hijau seperti ini, otomatis ini tuh signifikan. Sedangkan kalau ada merah, berarti dia tidak signifikan. Terus kalau hijau ini signifikan, ini tidak signifikan. Di sini bisa tengok, kalau misalnya di path coefficient setelah kita bootstrapping, itu aku memiliki 3 yang tidak signifikan. Jadi antara financial literasi ke behavior tidak signifikan, literasi ke well-being tidak signifikan, terus skill ke well-being tidak signifikan. Nah, setelah udah kita tengok path coefficient, kita otomatis sekarang mau tengok yang indirect. Jadi indirect itu dia yang ada di mediasi kan. Jadi kita tengok di specific indirect effect, kita tengok, kita tarik. Kita bisa tengok kalau misalnya financial attitude ke financial well-being di mediasi ke financial behavior itu signifikan. Financial literasi ke financial well-being yang di mediasi behavior tidak signifikan. Terus kalau efisiensi ke well-being yang di mediasi financial behavior signifikan. Financial skill ke financial well-being di mediasi financial behavior tidak yang signifikan. Ini signifikan. Pokoknya yang hijau ini signifikan, yang merah tidak signifikan. Ini tuh sekilas ini dia itu satu arah. Karena sebelumnya kita tengok di path coefficient literasi ke behavior aja udah tidak signifikan. Terus yang literasi
ke well-being juga tidak signifikan, otomatis di sini literasinya ke kedua ini ya tidak signifikan juga. Jadi maka di sini artikel saya ini memiliki 4 indikator yang tidak signifikan. Setelah udah semua kita cari, kita udah bootstrapping, kita udah PLS algorithm, kita harus tengok juga Q-square. Oke, kita balik dulu ke gambar, karena gambar kita akan udah berubah banyak. Ini semua udah ada angka-angka seperti ini. Kita calculate, kita kalau mau cari Q-square itu kita tekan yang blindfolding. Kita start calculation. Oke, nah, kita tarik. Oke, mendapatkan hasil behavior sama well-being. Ini ada hasilnya financial behavior 0,134, well-being itu 0,152. Itu artinya apa? Ini udah saya susun di Word. Nah, behavior yang mendapatkan 0,134 itu dinyatakan relevansi prediktif. Kalau well-being, 0,152 juga dinyatakan relevansi prediktif. Jadi ada perbedaan di antara kedua ini. Setelah kita udah PLS algorithm, kita udah bootstrapping, sama kita udah blindfolding. Jadi inilah cara kita untuk mengolah data di Smart PLS. Jadi sekian cara melakukan hasil olah data di Smart PLS ini. Semoga cara-cara ini bermanfaat untuk kedepannya. Jika ada ngomongan perkataan yang tidak berkenan, dimohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dalam presentasi ini. Saya Delisha Anderlina dengan NPM 2341119 mengucapkan terima kasih.